warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sebagian sudah kenal ya. Jadi saya tapi mau perkenalkan diri lagi. Nama saya Rizal. Saya dari Simeo. Saya jelaskan Simeo itu apa. Di Simeo itu saya bertanggung jawab di bagian IT dan konten dan knowledge management. Jadi ada dua divisi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mungkin saya minta waktu Bapak Ibu 1-2 menit ya untuk memperkenalkan institusi kami. Biasanya saya lakukan seperti itu karena biar sama-sama tahu kedepannya bisa kerjasama mungkin atau bisa bergandengan tangan ya istilahnya untuk mengembangkan daring ya. Mohon izin Bapak Ibu ya, saya dari sini saja ya soalnya nggak ada apa namanya. Nah ini yang bagi yang belum kenal ya, kami sebenarnya itu adalah organisasi kementerian atau menteri-menteri pendidikan se-Asia Tenggara. Kantor pusatnya ada di Bangkok ya, dan berdirinya tahun 65. Jadi kalau ada yang nanya apa sih Simeo Simolek itu, Simeo itu apa? Itu bukan perusahaan, bukan industri, tapi kita sebenarnya adalah satu di bawah Kemdikbud, di bawah Setjen. Cuma memang mungkin jarang terdengar ya karena kita itu biasanya mainnya di Asia Tenggara gitu. Untuk bikin modeling, untuk bikin apa namanya metode pembelajaran, riset dan sebagainya. Pertukaran mahasiswa gitu. Ya salah satunya kita punya program itu juga yang berhubungan mahasiswa dan dosen. Kita berdiri tahun 65, jadi lebih tua 2 tahun dari ASEAN. Ada duluan kita daripada ASEAN. ASEAN itu fokus di sosial, politik, budaya. Anggotanya itu Menlu ya. Nah kalau ini anggotanya itu Mendikbud. Jadi Mendikbud se-Asia Tenggara bikin organisasi ini. Nah, member countries-nya ada 11. Kalau ASEAN cuma 10, kita ada 11. Jadi Timor Leste itu belum masuk anggota ASEAN. Cuma secara di organisasi Simeo itu sudah masuk ya, terakhir masuk tahun 2006 terakhir. Jadi kita mengakui 11 negara Asia Tenggara di bawah organisasi Simeo ya. Singkatannya Southeast Asia Ministry of Education Organization. Jadi organisasi menteri-menteri pendidikan se-Asia Tenggara. Nah, kerjanya ngapain aja? Jadi kalau Bapak Ibu lihat di peta ini ya, kita sebenarnya ada 20 lebih spesialis yang tersebar di seluruh Asia Tenggara. Di Indonesia paling banyak, ada 7 cabangnya. Ada saya Simeo Bioetrop yang itu ngurusinnya biologi tropikal itu di Bogor, IPB. Ada Simeo Rekfon yang ngurusin gizi, jadi dia ngurusin gizi aja. Itu ada di Rekfon. Ada Simeo Matematika, ngurusin matematika. Ada yang pendidikan anak usia dini itu di Bandung, di Lembang ya. Nah kalau LEK kami Simolek itu tupoksinya di pendidikan terbuka dan jarak jauh. Jadi mungkin itu salah satu alasan kita diminta izin waktu itu untuk bantu bikin modeling atau piloting dari daring ini, dari emosi gitu. Ceritanya begitu. Kalau yang di luar negeri juga ada. Vokasi itu ada di Brunei, kemudian apa namanya yang sejarah ada di Myanmar. Jadi ada di 20 sekarang ada 23 senternya tersebar. Dan dengan spesialis yang berbeda-beda ya. Nah ini visi kami ya, jadi menjadi pusat dari pendidikan terbuka dan jarak jauh. Nah, kalau misi kami memang mengasistensi atau mendampingi negara-negara Asia Tenggara dalam bagaimana dia mengelola atau memanfaatkan teknologi untuk pendidikan terbuka dan jarak jauh. Nah, jadi istilahnya kalau bahasa gampangnya itu tukang kompor. Bagaimana supaya Bapak Ibu ini bisa menyelenggarakan daring. Nah itu tupoksinya kita ya, bagaimana pedagoginya, bagaimana, karena semakin banyak LKP yang menyelenggarakan daring itu kita makin wah berarti berhasil ya, gitu ya. Jadi ada banyak tools, ada banyak macam-macam lah. Itu kurang lebih dari penjelasan saya yang perkenalan awal untuk institusi kami. Jadi saya di sini dengan Pak Yusmar Hadi ya, nanti akan sama-sama sharing dengan Bapak Ibu. Outputnya ya, outputnya nanti sesudah kami paparan atau kami sharing, nanti Bapak Ibu bisa dapat insight dari materi-materi ini. Jadi bagaimana itu pembelajaran jarak jauh, apa itu MOOCs atau LMS
ya, konsep maupun teknologi yang digunakan itu apa gitu ya, bukan hanya apa tapi nanti langsung punya gitu, langsung punya seperti Marta, Puspita Marta dan Boba Studio kan. Nah, itu kemudian bagaimana metode kalau mau menyelenggarakan, contoh-contohnya seperti apa, langsung nanti kita pandu untuk bikin akun, ya, bikin akun di lamannya, di platformnya. Dan terakhir nanti kita akan kasih sharing wawasan bagaimana kalau kita ingin pakai konten punya luar nih. Jadi kamu bikin, ya biasanya ada LKP yang komputer itu sebenarnya konten-konten di YouTube dan di luar itu sudah sangat banyak. Kalau kita bikin kala bagus misalnya gitu ya, nah itu kita bisa manfaatkan dengan rambu-rambu tertentu. Itu insight dari yang mau kita sampaikan atau kita share ke Bapak Ibu di pertemuan kali ini. Ya, saya cerita agak ke belakang ya. Jadi sejarahnya itu sebelum pandemi ya, sebelum pandemi tahun 2017 akhir itu diinisiasi oleh Dirjen itu Pak Hamid, ingin LKP itu sudah mulai melek teknologi atau mulai transformasi dari konvensional ke daring, ceritanya seperti itu. Nah, waktu itu baru ada 4 Bapak Ibu di Indonesia. Mungkin sebagian juga sudah pernah pakai atau pernah dengar ya. Yang besar itu ada di Coding, ini khusus untuk online yang IT. Rata-rata di situ di Indonesia. Lalu ada MOOCs yang Indonesian X, itu daring pertama yang menggunakan skema masih open online course. Itu yang swasta juga, tapi panelisnya itu dari mantan Mendikbud, kemudian ada profesor-profesor dari perguruan tinggi, itu yang kita MOOCs. Kemudian ada Udacity dari Google, ini dari startupnya Google, dan Udemy. Jadi hanya ada 4, bayangkan target pasar kita sangat besar, tapi yang punya monopoli ya sebelum pandemi itu hanya ada 4 ini. Yang lain ada nggak? Ada, cuma nggak sebesar 4 ini kalau yang mendengarkan daring itu. Nah, lalu ada lagi udah mulai muncul nih pada saat sekarang ini. Ini saya kasih contoh ya. Ada yang Panji itu yang tokoh-tokoh yang apa namanya, Terelie yang suka bikin status itu. Lalu ada Ernest gitu. Nah, mereka itu hire tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh yang publik itu tahu untuk mempromosikan platform daringnya. Jadi itu salah satu strateginya tadi. Kita kalau misalnya mau bayar rokok kan mahal, seperti Ruang Guru itu kan pakai artis anak-anak remaja itu ya. Nah, itu pasti banyak yang daftar. Nah, jadi strateginya kita harus beda ya kalau yang teman-teman LKP ini yang di grup. Karena ini kalau pakai artis dan lain sebagainya itu mahal. Dan kenapa mereka berani? Karena melihat peluang bahwa di daring ini saya percaya, bahkan ada beberapa penelitian Bapak Ibu di Amerika itu dalam kurun waktu 2010 sampai 2015 itu ada puluhan kampus yang tutup karena rata-rata sudah beralih ke daring. Nanti saya kasih tulisan ilmiahnya habis ini. Nah, jadi di sana itu mereka itu untuk cari skill yang bidang vokasi tidak ke kampus lagi. Dia akan ngambil yang ada di MOOCs, masih open online course. Jadi polanya udah profesional, buka kursus online di platform. Nanti diakui berapa SKS, itu yang nanti diakui oleh pasar. Nah, ini contohnya salah satu. Bapak Ibu, ini yang tadi platform yang saya tunjukkan. Coba bayangkan, itu pesertanya itu yang di sini ada 1.300 lebih orang satu batch ya. Cuma 189.000 misalnya, tapi kali jumlah ya kan. Jadi ini peluang. Contoh satu seperti ini, atau yang ini lucu nih, bagaimana cara mengajar online. Jadi dia bikin kursus bagaimana cara ngajar online pada pandemi ini. Kan orang gimana sih cara ngajar online gitu kan. Dia bikin nih, cuma bayar 199.000, ada kalanya dia diskon 150.000. Tapi lihat yang ikut berapa orang itu, 26.000 lebih. Coba deh kali 26.000 kali 189.000 berapa? Ini baru berapa bulan ini? Ya. Dan ini platform-platform seperti ini itu di Indonesia masih sedikit.
dikit kontennya. Ini contoh yang Indonesia ya, pakai Adobe dan lain sebagainya. Nah, jadi harapannya saya menunjukkan salah satu dua contoh ini biar nanti berarti nanti saya bisa buat kursus yang ditawarkan ke masyarakat tapi jadi passive income. Kan tujuannya itu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pasti datang di sini kan bagaimana menyelenggarakan daring itu ujung-ujungnya kan supaya nanti banyak yang ikut kursus tersebut. Targetnya ya. Nah, sekarang step by stepnya itu kita harus tahu untuk menuju ke sana itu apa yang harus disiapkan kan begitu ya. Saya percaya Bapak Ibu dari tadi malam sampai tadi sudah diberikan gambaran bahwasan mungkin di sini juga beberapa sudah mulai coba-coba atau sudah mungkin punya batch 1, batch 2 yang daring gitu. Nah, tapi kalau yang bagi yang belum juga tidak apa-apa, saya coba overview lagi. Jadi daring itu atau pembelajaran daring adalah satu kegiatan pembelajaran peserta didik. Prinsipnya itu terpisah antara pengajar dan peserta didik. Itu prinsip pertamanya itu. Dan yang kedua dia memanfaatkan teknologi sebagai perantara media. Artinya apa? Kalau saat ini misalnya saya mau daring tapi untuk internet nggak siap, ya udah nggak usah. Jadi tidak usah bicara panjang-panjang kita ya, Pak ngomong apa segala macam. Tapi saya nggak punya internet ya. Pokoknya satu tuh yang pertama harus siap, Bapak Ibu infrastruktur itu internet untuk nanti pengelola. Kalau untuk pasar, ya pasar itu udah pasti itu ada internetnya dia. Apalagi bayar. Tapi kita itu komitmen dulu. Kita siap nggak dengan internet? Kan sekarang udah nggak terlalu mahal ya. Jadi itu ya ada prinsipnya pembelajarannya terpisah, lalu ada teknologinya, kemudian ada pembelajarannya. Nah, ini saya akan skip aja ya soalnya yang ini siang-siang gini kan ngantuk ya. Saya sebenarnya kalau bisa pengen pagi kalau jadi sharing kayak gini, kalau siang gini saya paham kan gila sebagainya. Nah, kalau daring itu sebenarnya Bapak Ibu cuma ada 4 gede atau yang besar-besarannya itu cuma ada 4 pedagoginya ya. Yang pertama itu personalize itu kayak kita mau belajar bikin kue atau bikin resep masakan di YouTube. Ininya. Jadi itu di konten itu dirancang tanpa instruktur pun dia bisa belajar sendiri. Itu personalize. Nah, kalau misalnya dan dia ada beda dengan individual. Kalau individual itu dia lebih ke general. Jadi satu konten misalnya nasi goreng tadi itu bisa dipelajari berbagai macam kalangan. Tapi kalau personalize itu dia lebih ke misalnya segmented. Kalau orang bilang itu harus ada prerequisite-nya lah. Sebelum belajar ini Anda harus tahu ini dulu gitu. Kalau enggak dia enggak akan bisa. Lalu yang sekarang terjadi adalah teacher lead small group instruction. Masih ada yang ini paling banyak. Tidak salah tapi ini yang paling banyak. Beberapa orang itu dia menganggap online itu Zoom. Pokoknya online itu Zoom. Saya yang biasa ngajar di kelas seperti ini 3 jam di online kan pakai Zoom 3 jam bahasa sama. Itu paling banyak. Salah? Sebenarnya tidak salah, cuma kurang efektif. Nanti ini kita coba lurusin ya. Yang efektif kan supaya Bapak Ibu tidak terlalu capek, outcome-nya atau misalnya pembelajarannya itu tersampaikan gitu. Lalu yang terakhir yang paling bawah itu kolaboratif. Nah, ini kita belum sampai di sini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah sampai pada pedagogi pembelajaran daring kolaboratif, itu pesertanya bisa 1.000 sampai 2.000 sampai 3.000, di kelipatan 1.000 itu bisa. Simolek saat ini kami baru sanggup menyelenggarakan 1 daring gitu ya. Kita kan punya tuh tiap bulan ada. Kalau Bapak Ibu mau ikut silakan, tidak bayar ya, kami nggak boleh bayar, selalu gratis, ada sertifikat, ada beberapa ilmu macam-macam, bikin video editing, animasi, tutorial, digital, macam-macam. Nanti saya lihat. Nah, kalau kolaboratif ini itu tujuan kami. Jadi Bapak Ibu instruktur tidak terlalu repot. Kelas itu berjalan karena ada komunitas. Kalau di IT itu biasanya kita ada forum, jadi pembelajaran
yang di dalamnya itu udah orang saling belajar di peserta lain, tidak mengandalkan instruktur cuma sebagai rambu-rambu lah. Kalau udah ada yang mulai jualan atau ada yang bahas politik gitu ya, itu diarahkan lagi ini topiknya ini gitu. Kolaboratif itu bisa masif di atas. MOC sekarang ini paling banyak kalau tidak salah 4,5 juta ya. Jadi ada satu course online bisa di searching itu dari MIT yang pakai MOOCs itu, dia pesertanya 4,5 juta mahasiswa dari seluruh dunia. Mata kuliahnya itu Artificial Intelligence tahun 2010 itu dari MIT. Nah bayangkan ngajar online, dosen terkenal, mahasiswanya 4,5 juta. Gimana cara dia periksa? Nggak mungkin kan diperiksa satu-satu kalau ada tugas. Nah itu ada strateginya, nanti kita coba bahas ya. Jadi sangat fleksibel. Nah itu sebelah kanan itu learning is open ya, pasti terbuka open. Jadi ada juga ini mau meluruskan ya, ada beberapa metode yang online itu biasanya kalau lu belum paham ini modul ini nggak dibuka dulu. Jadi itu namanya learning paths yang memastikan ini harus selesai baru lanjut kedua, lanjut ketiga. Gitu. Nah kalau adult learning atau pembelajaran yang sudah SMA vokasi ya, kita berbicara vokasi itu learning itu yang benar, yang open, materinya dikasih semua, di tiap sectionnya itu nanti dikasih deadline, tidak masalah, tapi nanti dia diberikan kebebasan dia mau belajar dari mana saja. Tidak harus dari teori dulu baru lalu sosial pasti ya, learning sosial kan sama dengan kalau ikut forum tata kecantikan atau forum bahasa Inggris, ada yang nanya, ada yang jawab dan sebagainya. Learning personal itu untuk yang introvert ya. Jadi ada beberapa kurs yang saya lihat di Instagram, di Facebook itu kebanyakan bahasa Inggris sih. Itu dia, oh ini bisa bahasa Inggris gini-gini. Ternyata pas ikut bayar 100.000, 150.000, itu ternyata hanya diberikan CD atau flash disk atau materi yang diunduh, lalu pesertanya itu disuruh belajar sendiri. Nah, pendampingannya dia cuma pakai WhatsApp. Tapi banyak kita yang ikut Pak, ada 500 sampai 1.000 orang yang ikut. Ya, lumayan. Kita tidak ngapa-ngapain, cuma dampingin grup WhatsApp dapat itu. Itu learning personal. Jadi diharapkan orang-orang itu belajar mandiri aja, nggak usah ngarapin terlalu lebih dari instruktur untuk ngasih materi. Gitu ya. Augmented, nanti ini yang lain-lain sebagainya bisa dipelajari ya. Kalau teori-teori gini kan nanti makin ngantuk. Nah, kemudian untuk learning proses sendiri, sebenarnya tantangan terbesar Bapak Ibu adalah membuat konten. Ya, jadi memang kalau daring itu perjuangannya di awal Bapak. Kalau kontennya belum jadi, memang aduh, mending saya konvensional aja, tinggal kumpulin orang ngajar selesai. Kalau daring nggak seperti itu. Kalau daring yang benar ya, kan ada daring yang abal-abal juga. Nah kalau yang benar itu, dia harusnya dia terstruktur. Jadi udah ada kurikulumnya seperti apa, kemudian nanti dia learning path outputnya seperti apa, itu sudah ada. Jadi sehingga ketika dilaksanakan dan kontennya sudah siap, itu proses pembelajarannya itu bisa menggunakan media apa saja. Jadi tidak terbatas yang sekarang ini masih rata-rata pakai Zoom. Zoom adalah online gitu. Pembelajaran daring adalah Zoom gitu ya. Zoom atau gitu. Padahal ada banyak macam-macam. Bahkan ada beberapa kami dulu di Vietnam. Vietnam itu paling tinggi di skor untuk PISA matematikanya Bapak Ibu. Padahal guru-gurunya itu gajinya lebih kecil dari Indonesia. Tapi skor-skor anak-anak matematikanya itu sampai level olimpiade. Nah itu kita pas cek salah satu pembelajarannya dia itu pakai salah satu dari sini aja. Jadi tidak semua teknologi itu dipakai. Dia cuma memberikan akses ke siswanya. Kemudian ada salah satu misalnya terbanyak, salah satu metodenya itu terbanyak self assessment atau assignment. Jadi dia bikin soal, bikin penugasan, tapi itu tidak dinilai. Ya, jadi di emosi nanti ada. Jadi Bapak Ibu bikin soal, bikin penugasan, tapi itu nanti si siswa ikut, nanti dia tahu, oh saya ternyata belum paham materi ini. Saya belum paham, saya sudah paham gitu ya. Jadi nanti keluar langsung skornya. Karena ya itu tadi, pada saat pembelajaran daring, anak-anak atau peserta didik itu yang ideal adalah
dia itu harus didorong untuk dia belajar sendiri, tidak tergantung. Jadi mindset yang agak susah kita rubah sebenarnya. Tidak tergantung oleh gurunya. Misalnya Bapak Ibu mau ikut tes TOEFL gitu ya, kan mahal tuh ngambil ya jutaan kan tuh ngambil tes TOEFL. Nah itu pasti nanti biasanya kan cari-cari online yang bisa latihan TOEFL gitu ya. Nah, itu kan habis latihan itu kan ketahuan skornya sendiri berapa. Padahal platform itu kan cuma jadiin soal-soal, tapi ikut, wah pertama skornya cuma 400, ikut lagi. Simulasi kedua 600 sampai 700. Nah itu dia sendiri kan, tidak ada pendampingan. Ketika dia ikut tes itu yang salah satu contoh self assessment. Dan itu banyak di emosi. Ya. Nah ini mungkin kemarin juga sudah diberitahu ya. Selalu memperhatikan hal-hal ini ketika kita mau membuat kursus daring atau menyelenggarakan pembelajaran daring. Yang pertama pasti harus sesuai kurikulum. Jangan nanti bikin teknik makeup tapi tidak sesuai dengan kurikulum yang konvensionalnya, malah pakai ilmu yang lain gitu ya. Nah itu harus sesuai kurikulum, inklusif, melibatkan pembelajar. Nah ini nanti saya cerita lagi detailnya seperti apa kalau melibatkan pembelajar. Kalau menggunakan pendekatan inovatif tadi itu ya, pakai video, pakai simulator, pakai self assessment, macam-macam. Nah ini bisa dibaca ya. Jadi intinya itu poin-poin ini harus diperhatikan ketika kita mau menyelenggarakan. Nah paling pojokan poin itu kan tulisan itu efektif dalam hal biaya. Ini akan terjadi ketika daring itu sudah sustain, sudah jalan. Tapi kalau di awal ya keluar modal dulu tadi itu ya, kamera, ya backdrop, lighting dan sebagainya, editing dan sebagainya. Tapi selama konten itu dia dipakai terus, nah itu batch 2, batch 3 itu tinggal uang mengalir gitu ya. Tidak ada ini. Oke. Nah, saya lanjut lagi. Tolong nanti kalau terlalu cepat atau terlalu lambat kasih tahu ya. Soalnya ada kalanya saya suka ngomong habis itu nggak tahu ini udah sampai mana. Jadi di tempat coba. Nah, berikutnya ini ada jenis pembelajaran daring. Nah, di Indonesia itu, nah tadi yang kata Bu Linda tadi kan ada blended learning dan sebagainya. Sebenarnya ada 3 aja. Kita mau pakai yang mana itu bebas. Yang paling kiri itu berdasarkan skema. Dia bisa sinkron atau asinkron. Terus sudah semalam kayaknya udah udah diberitahu sama teman-teman dari sinkron sama asinkron itu. Belum ada. Oh ya udah, nanti saya ini lagi. Jadi berdasarkan skema interaksi dia ada interaksi sinkron dan asinkron ya. Nah, kalau berdasarkan model desain ada tipe kelas. Tipe kelas ini kalau Bapak Ibu pesertanya cuma 20-30 berarti tipe kelas. Pesertanya terbatas gitu ya. Nah, kalau pembelajaran kolaborasi itu dia saya bisa berani bilang 200-300 orang masih bisa. Kalau mau gunakan yang pembelajaran kolaborasi. Kemudian ada berbasis kompetensi. Nah, berbasis kompetensi itu saat ini belum difasilitasi di daring. Kemdikbud ya, setahu saya. Jadi kalau mau ngambil sertifikat kompetensi itu ya harus tetap praktek ya. Ada standarnya kan. Jadi nggak bisa diambil daring, bisa. Cuma memang arah ke depan Bapak Ibu nanti ada beberapa teori atau bagian kecil dari misalnya ngambil sertifikasi apa gitu. Beberapa teori itu bisa diambil daring, lalu nanti ketika ujian praktek diakui, itu bisa seperti itu. Kemudian komunitas praktisi itu biasanya project. Jadi misalnya kalau saya basicnya di IT ya, jadi misalnya mau bikin website e-commerce sambil ngajarin orang, saya bukan komunitas praktisi bikin. Ini ada komunitas praktisi, kita akan share bagaimana cara bikin e-commerce. 200.000 aja per orang. Tapi itu nanti Anda sambil saya bikin platformnya nanti belajar. Nah itu jangka waktunya biasanya 3-4 bulan untuk bikin itu juga belum ada ya. Nah kalau berdasarkan skema penyelenggaraan, nah itu tadi ada yang daring sepenuhnya ya. Kursus-kursus yang saya tunjukkan di awal tadi itu yang 180.000 kali 26.000 orang itu full daring. Nah ada dia
ngumpulin orang. Ada yang blended, ya. Blended ini dia memadukan antara daring dengan konvensional, ya. Ingat ya. Jadi memadukan antara daring dan konvensional. Lalu ada yang MOOCs, masih open online course. Ini MOOCs itu bisa daring sepenuhnya, bisa juga blended. Next lagi, nah ini tadi yang belum tahu asinkron dan sinkron itu sebenarnya kalau bahasa umumnya adalah pembelajaran langsung dan tertunda. Ya, ini terkait dengan ketika Bapak Ibu komunikasi dengan peserta didik. Contoh, kalau misalnya daring itu pakai chatting, ya, pakai chatting dijadwalkan. Misalnya nanti kita komunikasinya pakai grup WhatsApp ya. Dari jam 8 sampai jam 9 satu jam aja. Jadi itu dalam 1 jam itu instruktur akan jawab, tanya jawab. Itu dia bisa masuk ke sinkronus pakai chatting. Tapi ketika dia nanti kalian kirim tugas email, nanti kalau kapan saya lihat saya balas. Nanya hari ini, instrukturnya balas besok. Itu asinkron. Ini penting ketika kita menyusun kurikulum untuk daring. Jadi berapa banyak misalnya dalam 10 pertemuan, berapa banyak materi itu dijadikan asinkron dan berapa banyak sinkron. Ya, sekali lagi ya. Jadi ketika nyusun pembelajaran daring, jangan semuanya pakai Zoom. Itu berarti Bapak Ibu semuanya sinkron. Ya, sinkron. Padahal pembelajaran daring itu dia ada asinkron dan sinkron. Asinkron itu untuk memberikan kesempatan ke siswa itu untuk mempelajari materi yang tidak harus disampaikan lisan. Kalau misalnya Bapak Ibu sinkron semua, apa gunanya bikin bahan aja? Itu kan bantuan sekarang pendukung daring itu kan nanti salah satunya bikin bahan aja ya. Nah kalau mau sinkron semua, tidak usah bikin bahan aja Bapak Ibu. Rugi gitu. Karena bahan ajar itu tujuannya untuk bantu Bapak Ibu supaya nanti dia lebih banyak belajar secara sinkron di bahan ajar itu. Ya, ini ada keterangannya ya. Nah, kalau sinkron itu instruktur menyediakan materi lalu dapat diakses peserta kapanpun. Tentu saja dalam waktu interval tertentu. Jadi 1 bulan ya materinya tersedia 1 bulan. Contohnya video, kuis, lalu ada bacaan, modul gitu ya. Itu bisa masuk ke modul asinkron. Lalu peserta kursus ya terserah dia mau belajar kapan saja, karena misalnya dia mungkin siangnya kerja, malamnya baru dia akses materi itu. Lalu komunikasi interaksi antar peserta kursus tidak terjadi dalam satu waktu, ya, dijadwalkan. Jadi kalau di Simolek misalnya 1 bulan kursusnya itu sinkronusnya itu cuma yang hari Jumat malam jam 6 sampai jam 9. Sisanya itu dia belajar sinkron semua. Belajar materinya di emosi, di platform, dan di forum ya. Ini nggak akan di ini. Yang gampangnya gitu Pak. Kalau sinkron gampangnya itu langsung, jadi pakai Zoom, langsung pokoknya langsung komunikasinya terjadi dalam 1 waktu. Tapi kalau asinkron itu tidak terjadi dalam 1 waktu. Bisa berupa forum, bisa berupa pesan WhatsApp yang dibalas kemudian, bisa berupa belajar mandiri. Ya. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke konten ya. Konten daring itu sebenarnya ada, kalau dikelompokkan ada 6. Lebih banyak sebenarnya sih, tapi kalau generalnya ada 6. Saat ini yang terjadi adalah rata-rata pakai yang audiovisual itu. Termasuk tadi teman-teman dari Puspita Marta, Bapak Studio itu kontennya pasti audiovisual. Padahal itu bisa dieksplor, bisa presentasi, bisa ilustrasi, bisa narasi, jadi tidak harus selalu audiovisual. Ada beberapa piloting kami yang misalnya Gazibu tuh Trenggalek, bahasa Inggris dia pakai narasi, audio, gitu ya. Simulasi belum ada karena belum ada yang request. Nah, kalau referensi bisa, dia tidak punya konten, malah tapi dia bisa agregator konten-konten yang berhubungan dengan topik untuk dijadikan pembelajaran pada saat sinkron. Itu bagus, pintar. Nah, rata-rata kita masih main di audiovisual, ya, video, audio, khusus nonton video, begitu ya. Nah, jadi bisa diekspor mulai dari sekarang. Oh, berarti saya bisa nggak saya kalau kecantikan ya rata-rata di sini ya. Ya, mayoritas. Cocok memang audiovisual sih kalau kecantikan, cuma bisa juga mungkin ada beberapa ditambahkan dengan konten-konten ilustrasi. Saya belum lihat atau narasi. Bisa dieksplor di sana. Ya.
ini ya, nanti saya kasih kok, ini slide-nya ini saya kasih. Jadi Bapak Ibu bisa memetakan. Saya mau bikin kursus cantikan alis misalnya. Nanti kontennya apa ya? Kan bisa dilihat di sini. Sekaligus nanti ada formatnya, lalu ada contoh aplikasi yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk menunjang itu. Itu ada di sini. Aplikasi pakai apa? Nanti Pak Yusman nanti juga nanti kasih tahu ada aplikasi-aplikasi itu. Jadi dia harapannya nanti sudah dari sini langsung action. Ini kan ada teknisinya ya, operatornya ya. Itu operator harus minimal ada basic ini ya, IT ya, mengoperasikan enggak susah juga kalau dari Oke, nah sekarang kita bicara platform ya. Dari kemarin itu saya juga lihat ada beberapa ya, bagus ya, sudah mulai pakai LMS ya. Karena kalau online itu pasti ditanyain sama peserta pakai LMS apa, pakai emosi apa. Nanti ketika Bapak Ibu sudah menyelenggarakan daring itu biasanya ditanyakan sama netizen ya misalnya. Nah, jadi ini dua-dua ini adalah platform, tapi yang kanan itu dia adalah konsep dan platform. Ya. Platform itu maksudnya infrastrukturnya lah. Kalau learning management system itu biasanya itu digunakan di kampus-kampus awalnya ya. Jadi simulasi itu tahun 2008, 2009 itu masuk ke seluruh kampus di Indonesia. Ini yang namanya learning management system diajarin itu semua ITB, Unpad. Nah sekarang kan mereka kalau KKN dan sebagainya itu mahasiswanya kuliahnya itu tugasnya di LMS, learning management system. Biasanya cocok untuk perguruan tinggi, lalu atau project-project atau online yang kelasnya terbatas. Kalau Bapak mau 30 atau 40 peserta dalam satu kali batch, cocok pakai LMS. Ini bentuknya macam-macam. Ada yang Moodle yang gratis ya, Google Classroom yang nggak perlu ngapa-ngapain, tinggal daftar. Ada Canva, ada macam-macam lah yang learning management system. Nah, kalau yang MOOCs itu dari namanya ya masih open online course. Ini dirancang memang untuk di atas 500 orang lah. Di atas 500. Kalau cuma dikit-dikit nggak usah pakai platform. Secara platform ya. Nah, secara konsep juga beda. Kalau misalnya yang di LMS itu memang diajarin per orang, kamu sampai di mana? Oh, ini tugasnya belum apa gitu. Tapi kalau sudah konsep MOOCs itu beda penanganannya. Pemeriksaan tugasnya beda, asesmennya beda, karena nggak mungkin. Kebayang nggak nilai 100-200 orang mabok Pak kalau nilai satu koreksinya gitu ya. Jadi beda secara konsep. Makanya biasanya konten yang ada di MOOCs itu dirancang untuk self learning, jadi bisa dipelajari mandiri tanpa bantuan instrukturnya. Terus fungsi instruktur di mana? Nah, nanti kita lihat di belakang. Nah, ini Bapak Ibu adalah laman marketplace yang nanti Bapak Ibu bisa gunakan kalau mau menyelenggarakan daring. Saya pengen daring tapi belum punya LMS. Saya belum kayak Pusita Marta sudah punya sendiri. Saya belum punya. Mulai dari mana? Masa saya harus bayar programmer, sewa server? Tidak usah. Sudah dibikinin sama Dikbud. Ini namanya kursusdaring.kemdikbud.go.id. Nah, ini kayak Tokopedia-nya. Bapak Ibu bisa pakai ini untuk nanti menyelenggarakan. Udah lama ini Pak, udah dari 2018. Ini ada beberapa LKP yang sekarang sudah menghasilkan dari sini sampai batch 4 ya, angkatan 3, angkatan 4 ya. Ini platformnya saya jelaskan ya. Jadi dari 2018 kita dengan Pusdatin itu Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemdikbud, di plat merah lah istilahnya. Ini jadi terpercaya kalau Bapak Ibu mau taruh konten pun atau misalnya mau promosi, linknya jelas, LMS-nya Kemdikbud gitu, MOOCs-nya Kemdikbud. Kita akan kasih 2 Pak ke Bapak Ibu. Bagi yang mau ya, kalau nggak mau tidak dipaksa. Misalnya mau pakai ini aja, Facebook, pakai Google Classroom, tidak masalah, pilihan. Yang penting jalan dulu. Yang penting jalan, kalau jalan kan baru plus minusnya. Nah, kita ada 2 Kemdikbud itu. Yang pertama itu MOOCs-nya kursusdaring.kemdikbud.go.id. Nanti bisa dibuka atau nanti saya tunjukin juga contoh-contoh course di dalamnya ya. Ini. Ini untuk naruh materi belajar asinkronusnya. Semuanya ada di sini. Dan ini sistem bisa diakses 10.000 orang bersamaan tanpa putus. Istilah di IT-nya kan karen. Jadi tidak usah khawatir kalau saya mau buka course tapi pesertanya tak
batasi deh. Yang penting banyak yang daftar gitu. Tidak masalah ini udah kuat. Belum tentu Bapak Ibu kalau misalnya bikin sendiri, ya upload, diakses 10, 20, 30 masih oke. Tapi nanti kalau diakses di atas 100 orang, down gitu, udah bayar pada ngamuk-ngamuk gitu, yang netizennya atau peserta khususnya, saya sudah bayar nih kok situsnya mati. Makanya kita sediakan yang gratis ini dari itu. Nah yang kedua itu yang sebelah kanan itu namanya daftar khusus daring.kemdikbud.go.id. Ini adalah marketplace atau pengelolaan data bagi Bapak Ibu. Kita kasih juga. Jadi nanti peserta kayak Tokopedia Bapak Ibu, bayanginnya. Nanti Bapak Ibu naruh course di situ, naruh khusus daring, ditawarkan ke marketplace-nya masing-masing atau target marketnya masing-masing ditawarkan. Nanti data yang akan daftar itu masuk semua di sini di daftar khusus daring.kemdikbud.go.id. Data itu tersimpan. Tadi kalau Bapak Ibu menyimak yang dari Puspita Marta kan nanti harus ada data itu harus di keep gitu ya. Keep-nya di mana? Ini keep-nya di sini jadi bisa tracing atau mau apa blast email untuk promosi dan sebagainya itu mudah Bapak Ibu. Gratis. Ya gratis Pak. Gratis Pak. Iya. Gratis. Nah ini dulu yang awal-awal piloting itu ada salah satu kita buka. Saya bilang ke Bapak Poren kursus kecantikan juga gunting rambut. Bu kita buka dulu untuk 200 ya karena piloting. Oke, jadi kita buka di sini dipromosikan di Dikbud. Dalam waktu 4-5 jam itu udah lebih dari 3.000 yang daftar. Daftar ya, daftar. Nah, yang diambil hanya 200. Jadi kan ada 1.800 atau ribuan lainnya yang tidak ikut, tapi itu jadi data Bapak Ibu untuk ya ini buat batch 2, ini buat batch 3 dan sebagainya. Itu tersimpan semua manajemen dengan rapi. Nanti saya tunjukkan dalamannya seperti apa. Nah, ini tujuannya ya. Jadi tujuan ikut Simolek dan Pusdatin cuma satu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak punya infrastruktur, bisa memanfaatkan ini. Ya, jadi tidak usah beli bikin, itu kan mahal ya kalau bikin gitu ya. Kecuali kalau pakai Google Classroom gratis tapi terbatas juga kan. Nah, kalau ini bisa sekuatnya Bapak Ibu mau buka berapa khusus daring di sini, kuat ini tidak akan kolaps. Nah di dalamnya itu, di dalam lamanya itu ada dua. Jadi ada konten-konten yang kita sebut OERs, Open Educational Resources. Nah itu banyak yang sudah dibikin sama direktorat khusus juga, banyak juga yang Bapak Ibu bisa cari di internet. Itu bisa digunakan. Jadi ini bagus ada materi kursus komputer nih, saya ambil aja buat konten saya di kursus saya bisa, nggak masalah. Atau mau pakai yang MOOCs ya. Jadi bedanya adalah saya buka ya situsnya ya. Nah ini, ya ini ada udah yang apa namanya? Kalau yang MOOCs gini berarti itu nanti ada pendampingannya. Jadi modelnya itu Pak, ketika masuk di course nanti ada prasyarat ini ya. Nah ini nanti yang akan kita bagikan format. Jadi Bapak Ibu sebenarnya tinggal dari format konten itu kita buatkan form. Nanti tinggal kita bantu untuk upload di sini kontennya ya. Kita lihat dulu dari sisi konten. Jadi nanti ketika peserta sudah masuk dia bisa ada baca prasyarat, deskripsi program lain sebagainya. Kemudian nanti di kursusnya dia ada materinya ya, contoh ya, yang sebelah kiri itu yang
perkenalannya, ada pembukaan, ada topik. Kalau ini kan kebetulan ada 5 topik dan ada tugas akhir. Ada topik 1 misalnya ada 4 materi, PIN sama MUK, ID card, kaos. Nah, ini bisa dilihat di sini. Saya tuh biasanya kalau kasih contoh itu memang selalu yang punya online itu. Ini ya, ada di sini ini LKP-nya. Nah ini, jadi kalau Bapak Ibu perhatikan itu course-course yang pakai audiovisual itu topik atau materinya itu dia tidak boleh lebih dari, kita batasin nggak boleh lebih dari 5 menit. Kalau nggak bisa paling maksimal 10 menit. Dan ada penelitiannya Bapak Ibu. Kalau nonton film memang orang betah 2 jam 3 jam. Tapi kalau lihat video tutorial lebih dari 10 menit, dur. Jadi makanya yang ribet di awal itu adalah nanti kita dari materi konvensional itu kita cangking ya untuk dirubah ke format daring. Jadi di misalnya kayak gini nih, topik 1 posisi badan menggunting rambut. Ya udah posisi itu aja, nggak usah bahas yang lain, nggak usah apa namanya. Contoh cara memegang gunting. Ya udah dia cuma berapa detik nih. 10 menit. Ya udah cara megang gunting aja, nggak usah ngajarin yang lain. Saya akan mempraktekkan bagaimana cara menggunting yang benar pada alat peraga. Contoh ya. Nah, cuma ini yang bagian kiri dia kan semacam daftar isi ya kalau di platformnya. Yang kanan itu konten. Jadi kalau kirinya diklik ya, kalau misalnya Bapak Ibu belum punya pengalaman seperti apa sih kalau pembelajaran daring, biasanya rata-rata di mana-mana gitu. Daftar isinya sebelah kiri atau apa kontennya, judul konten di tengah, itu judul kontennya di tengah. Dan ini isinya bisa macam-macam, bisa kuis, bisa PowerPoint, bisa forum. Cuma memang sekarang ini masih rata-rata kita arahkan di video visual, video audio visual, karena kemarin itu memang piloting ya, jadi dan belum terlalu banyak, jadi yang penting ada dulu gitu. Nah, kedepannya kalau Bapak Ibu mau nambahin animasi, simulator dan sebagainya itu 3 dimensi bisa diputar-putar, itu bisa sudah support ya, platform ini sudah support. Ya, sedikit ya. Jadi tinggal bikin konten nanti. Nah ini yang dengan pendampingan kita udah bikin Portland, Bina Insani, IHI Solo, High-Tech Lampung, di Nusantara. Ini beberapa sudah sampai sekarang jalan ya. Kalau sekarang ini yang jalan ada 3 untuk batch yang kesekian gitu. Jadi angkatan pertama itu masih gratis ya karena didampingi direktorat untuk bikin kontennya. Nah angkatan kedua mereka udah mulai pesertanya itu dibayar gitu. Bahkan ada salah satu LKP di sini yang itu biaya kursusnya itu di atas 1 juta per orang. Ada yang ikut nggak? Ada banyak. Pakai ini banyak yang ikut. Ya. Oke, ini alurnya yang mungkin terlihat semeraut, tapi sebenarnya kalau sudah biasa ini sederhana kok. Jadi peserta itu nanti dia kan Bapak Ibu bikin kursus daring ya, terlepas dari prosesnya itu kita bicara lain lagi. Persiapannya itu ada nanti Pak Adi dan tim kita akan bantu. Semuanya akan bantu terus kalau untuk pendampingan sampai jadi, sampai pecah telur lah istilahnya. Nah, tapi sekarang kalau dari partisipan, dari orang yang mau belajar pertama kali di daring itu, pertama pasti dia akan akses itu di laman daftar khusus daring.kemdikbud.go.id. Apapun flyernya, maksud saya flyer adalah ini. Nah, ini ada siapa ya? Ini jadi nggak usah bikin sebenarnya. Nah ini nanti kayak di Tokopedia, ini yang aktif sekarang LKP High-Tech, Sangkuriang sama Bina Insani, ini yang mau jalan nih Oktober sampai November nih. Nah jadi bikin flyer kan biasa ya, bikin flyer untuk kursus daring bla bla bla, itu di upload di
Facebook, IG. Nah, sebenarnya dia mengarah ke sini. Ketika diklik nanti link tersebut dia akan misalnya ini ya. Oh, kalau udah ditutup nggak bisa dilihat. Saya juga nggak bisa lihat, harus masuk dari apa admin gitu baru bisa lihat. Nah ini ada info, informasinya, nama kursusnya apa, jadwalnya kapan, status pendaftaran nih sudah ditutup. Ini berarti kemarin nih 5 Oktober sampai 17 yang angkatan keempat, yang high-tech ini, yang apa Sangkuriang. Lalu deskripsinya apa, tujuannya apa. Jadi peserta itu di flyer itu kan baca informasi terbatas ya, khusus sanggul-sanggulan misalnya. Ketika diklik baru dia ke detail informasi ini. Jadi peserta ini syaratnya apa. Nah, ini penting Pak, Bu, peserta ini syarat, karena contoh Simolek itu awal-awal ya kita bikin kursus daring atau training online lah kita sebutnya itu kita sudah kasih syarat pelatihan Android, syarat laptop harus RAM-nya 8 GB minimal. Nah, itu ada tuh udah baca itu, pasti ada tiap angkatan. Udah dibaca, daftar, habis itu protes-protes dikeluhkan ngerusak ya. Maksudnya nanti jadi jelek, kita kan dikiranya kita yang oh ini nggak beres nih pelatihan ini, nggak jelas nih saya install nggak bisa gini. Pas dicek ternyata dia komputernya 4 GB RAM-nya, yang nggak kuat. Padahal di syarat udah ada. Bahkan ada yang waktu Korea itu yang lucu, daring terus kursus daring tanggal sekian. Ada yang nanya, dapat transportnya, lokasinya di mana? Nah itu. Jadi orang Indonesia itu pintar tapi jarang suka baca. Padahal kalau Bapak Ibu bikin daring itu untuk meminimalir, nanti pasti pusing awal-awal banyak yang nanya ini itu. Nah itu di deskripsi course-nya itu harus jelas di sini. Ada sertifikatnya, topiknya yang dipelajari apa saja. Ini kepotong ya layarnya ya. Kemudian informasinya apa, persyaratan khususnya. Nanti biasanya ada tombol daftar di sini. Ini karena sudah ditutup jadi nggak bisa. Jadi kalau dia klik daftar, kayak isi Google Form. Nah cuma ini datanya di Bapak Ibu bisa download Excelnya, bisa macam-macamin lah data itu. Tapi ya pasti jangan dijual. bukan di pihak ketiga. Jadi ada pengelolaannya masing-masing. Termasuk nanti kalau dia sudah lulus Bapak Ibu, nanti ketika dia lulus sertifikatnya itu elektronik seperti ini contohnya. Jadi kalau sudah lulus nanti nomor register peserta itu otomatis di generate. Kalau Bapak Ibu si Riza lulus sudah 100 peserta, ternyata yang lulus 40, nanti di laman admin itu diconteng langsung dikirim ke emailnya sertifikatnya sertifikat. Nah, kalau mau dicek di sini juga bisa, tinggal masukin nomor registrasinya. Nomor registrasi dapat dari mana? Didapat pada saat dia mendaftar course tersebut. Nah, jadi nanti ada mekanisme pendaftaran. Nah, nanti dia bisa cek seperti ini. Oh benar nih, nomor registrasi 1074 itu atas nama Regi dari Jawa Timur, dia ikut kursus desain merchandise. Ini ada sertifikatnya. Nah, kayak ini sertifikat. Nanti di sini ada logo institusi Bapak Ibu. Mau pakai logo Simolek Input boleh, nggak mau dipakai juga nggak masalah. Ini generate otomatis semua by system. Nanti ketika habis dari sini, Pak Hadi nanti ngasih akun masing-masing, dikasih akun. Bapak Ibu bisa bikin kayak gini, tapi cuma ngupload ini doang, datanya direktur sama logo. Sisanya ini di generate semua. Ketika kita bikin course, nanti habis ini saya tunjukin caranya bikin salah satu contoh course. Jadi enak. Nggak ngapa-ngapain sertifikatnya, dan ini valid ya. Kalau dia pakai QR code di scan, ya nanti larinya ke Kemdikbud. Nah tapi ada beberapa orang Pak yang masih menganggap atau kan lebih enak bahasa gitu ya. Nah itu dikembalikan lagi, karena kalau di daring kita sedianya itu sertifikat elektronik semua. Kalau misalnya ada peserta yang saya mau dong yang ada tanda tangan, nah itu tinggal dikasih Pak biaya cetak kan ya. Dia cetak sama kirim, nggak masalah. Jadi 2 sertifikatnya. Cuma yang kita provide itu di sini. Lebih susah dibobol, kecuali mau bobol ikut ya. Tapi kalau pendidikan kan orang jarang ngomong macam-macam. Nah termasuk nanti ini yang dipelajari di kursus daring itu apa saja materinya itu ada di sini. Itu yang untuk sertifikat. Jadi balik lagi ke poin-poinnya. Jadi
Jadi dia daftar, peserta dapat informasi, dia daftar kan. Nanti ketika dia daftar, nah administrator ini, Bapak Ibu ya nanti ya, adminnya itu, caranya tinggal lihat di dashboard. Di dashboard kursnya masing-masing. Oh yang daftar 3.000, wah enggak. Semakut nih kalau 3.000. Yang mau diterima 20 atau 40 orang. Nah itu bisa difilter. Ketika dia filter, diaktifasi. Nah sebelum aktivasi ada cara. Ini berbayar atau gratis kan begitu ya? Nah kalau misalnya berbayar, Bapak Ibu bisa silakan mau transfer dulu atau mau pakai apa gitu. Nanti ada mekanisme yang kita serahkan sepenuhnya ke LKP. Yang jelas nanti harus ada mekanisme juga. Si Rizal udah bayar belum? Oh udah, misalnya transfer atas nama ini, rekening ini. Oh ya udah benar, udah transfer, oke. Diaktifin. Nah ketika dia diaktifkan, dia dapat nomor registrasi dan akses ke course yang emosi. Ini yang idealnya seperti itu teknologinya. Cuma sekarang kan ada yang cuma jual video, ada yang cuma jual PDF, ada yang cuma Zoom. Tapi kalau yang di luar-luar, yang Udemy, yang tadi saya tunjukkan itu, yang omsetnya itu bisa ribuan orang ikut, harus ada sistem yang bisa mengcover seperti ini. Lalu ini orientasinya. Nah, tadi dari semalam mungkin Puspita Marta dan teman-teman dari Bobo Studio sudah cerita ya, orientasi beda-beda sebenarnya kalau kurs daring itu. Cuma pada umumnya sama. Termasuk di kurs daring Kemdikbud, pertama itu pasti kita akan dampingi. Artinya ada satu hari orang belajar pakai Vicon ya kalau untuk dampingan. Paling tidak bagaimana cara mengakses materi yang ada di dalam laman khusus daring.kemdikbud.id. Bagaimana cara mengumpulin tugas, bagaimana cara kalau misalnya mau Vicon gitu. Nah, Bapak Ibu yang nanti mau menggunakan khusus daring itu, kita fasilitasi pakai Vicon namanya Webex. Dia mirip Zoom, tapi kalau Zoom itu cuma berapa? Maksimal 40 ya? 100 Pak kalau yang gratisan. Baik, tapi ada terbatas waktu ya? Iya, Nah, ini gratis Pak. 40 menit. Ini punyanya Simolek ya. Kalau yang menyelenggarakan ini kita pinjamin akun, tinggal kapan jadwalnya, dan ini bisa sampai 1.000-2.000 orang. Kalau sampai berapa bebas. Jadi enak ya. Udah disediain platformnya, udah disediain ininya macam-macam. Jadi tinggal yang Bapak Ibu fokus tinggal di konten sama belajar pembelajarannya. Jadi karena ini semua kita dampingi, kita sediakan. Nah, penugasan. Nah tadi ya yang seperti sudah dibahas di awal, sebenarnya kalau untuk daring karena sertifikatnya accomplish atau ketuntasan, bukan kompeten ya, bukan sertifikat kompetensi tapi sertifikat ketuntasan, itu dia untuk penilaiannya cuma ada 2. Contoh yang Warden itu dia mewajibkan itu kembali ke Bapak Ibu, misalnya yang lulus itu yang ngirimin video 1 menit dia praktik di apa yang patung itu Maniken itu divideokan, lalu nanti dikirim ke YouTube atau di emosi, kita periksa baru dia lulus. Ada yang mewajibkan harus ikut Vicon, sinkronusnya harus ikut 1 bulan 4 kali. Itu kalau salah satu enggak ikut berpengaruh nilai, dan nilai di bawah 60 otomatis nggak dapat sertifikat. Bisa, jadi itu bebas ya. Kalau asesmen itu sebenarnya kita serahkan ke teman-teman. Nanti ada template yang dari Dikbud itu juga kita sudah share bagaimana cara memetakan topik, tugas, sinkron, asinkron, dan materi. Nanti kita tinggal upload di sini. Itu sudah ada. Jadi tidak ada masalah di situ. Nah, untuk evaluasi ini bisa Bapak Ibu buat di sistemnya sudah disediakan kuesioner. Jadi mungkin sebelum cetak sertifikat dibikin kuesioner dulu ke peserta. Ini instrukturnya ngajarnya galak nggak? Ini materinya terlalu lama atau terlalu padat atau kurang padat. Nah itu bisa dibikin kuesioner sehingga mereka ketika selesai mengisi kuesioner baru boleh dikasih sertifikat. Karena udah dapat sertifikat udah malas ngisi-ngisi biasanya. Jadi itu bisa evaluasi saat ini kita biasanya Simolek itu random ya, sampling nggak kita datang ke LKP untuk menanyakan kendala ketika pembelajaran daring, biasanya kita seperti itu. Kalau misalnya dari internal ya pakai kuesioner, mungkin untuk meningkatkan nanti
depannya itu kok ternyata kursus mencangkok alis 1 minggu udah sampai panjang maksudnya. Misalnya, nah, ya maaf kalau ya. Ya sorry ya Bapak Ibu kalau contoh saya itu nggak relevan. Berarti masih konsentrasi. Nah itu ya, jadi dari evaluasi itu bisa cuma harus ada Pak, karena kami kalau misalnya penyelenggaraan ini juga kurang bagus kan nanti dikbud kan, ini platformnya dikbud, pendampingannya dan didampingi dari kami. Apalagi kalau Pak Ibu mau pakai logo kami di atas itu kan, terus quality controlnya kan kita serahkan memang sepenuhnya ke Bapak Ibu, tapi jangan terlalu yang penting jalan itu, kan nanti itu berpengaruh ke Bapak Ibu juga. Oke, sertifikat tadi sudah, dan ini data sertifikatnya itu tersimpan terus Pak, jadi tidak ada alasan saya hilang sertifikat selama dia nggak hapus email, kan nanti ketika dia daftar dapat email tuh. Nah emailnya itu dia nanti ada nomor itu jangan hilang. Kalau dia hilang nomor, Lupa. hubungin kami berarti isukan artinya nanti untuk ngeriset ngelihat ini anak. Nah sebenarnya dia di dalamnya udah ada manajemennya, coba ya. Nah di sini kita lihat sama-sama manajemen di dalam pengelolaan data orang. Nah ini yang harus diperhatikan ya, selain dari tata kelola tadi, kalau bicara konten itu jangan asal copot konten orang, karena kan sekarang gampang sekali kalau mau menuntut dan sebagainya itu. Jadi nanti habis ini saya share bagaimana cara ngambil konten tapi itu legal ya. Apalagi kalau dapat yang tutorial bagus mau dipakai kan daripada syuting ulang, ini pakai yang itu caranya. Nah, lalu harus ada PIC-nya Bapak Ibu. Jadi kami biasanya nyaranin LKP siapa, ada orangnya yang nanti kontak-kontakan dengan kami itu satu orang aja, jangan ganti-ganti. Ya, jadi ada PIC yang Bapak Ibu tugaskan untuk mengawal atau dia ini administrator dari daring di LKP Bapak Ibu. Ya, karena ini adalah nanti ketika kami kasih akses akun itu udah punya Bapak Ibu. Ya, yang bertanggung jawab adalah PIC ini. Jadi kalau dia mau menerbitkan sertifikat berapa banyak, yaitu tanggung jawabnya di LKP-nya. Ya. Nah, lalu kemudian jenis konten ya. Konten itu tidak harus kalau bikin daring agar terlihat keren, saya taruh semuanya aja, ada video, animasi, multimedia. Nah itu malah bikin bingung orang yang belajar. Jadi diidentifikasi di awal. Nah ini cukup. Topik 1 cukup bahan bacaan. Topik 2 kasih aja video contoh yang ada di Instagram ini cocok nih dengan deskripsi tugasnya. Topik 3, nah ini materi saya harus ngomong nih, saya harus tag video dan sebagainya. Nah itu jadi dirancang di awal dan walaupun kita bilang itu konten daring itu banyak, tapi bukan berarti dipakai semua gitu. Jadi disesuaikan juga dengan karakteristik peserta didik. Ya itu ya. Oke, sebelum saya lanjut ke Creative Commons, ini saya tunjukkan dulu walkthrough ya istilahnya ya. Jadi dalamannya seperti apa. Jadi Bapak Ibu ketika kita kasih akses akun,